Pulau Jawa, tanah yang kini diberi kehidupan oleh jutaan manusia, memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Sejak zaman prasejarah, tanah ini telah menjadi saksi lahirnya peradaban, kerajaan besar, kebudayaan, dan legenda yang membentuk identitas masyarakatnya hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang tanah Jawa dari dulu kala, dari manusia purba hingga kerajaan besar yang mengukir sejarah Nusantara. Sejarah tanah Jawa dimulai jauh sebelum kerajaan berdiri. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia telah menghuni Jawa sejak sekitar 1,5 juta tahun lalu. Fosil Homo erectus di Sangiran menjadi bukti bahwa pulau ini adalah salah satu tempat tinggal manusia purba yang sangat awal di dunia. Pada masa ini, masyarakat hidup sebagai pemburu pengumpul, lalu perlahan berkembang menjadi masyarakat agraris sekitar ribuan tahun kemudian. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana untuk berburu dan mengolah makanan. Sebuah bukti kecerdasan awal yang luar biasa. Pertanian dan pemukiman mulai terbentuk di sepanjang lembah sungai dan dataran subur. Disinilah fondasi peradaban Jawa mulai diletakkan dengan sistem irigasi sederhana dan penanaman padi yang menjadi cikal bakal ketahanan pangan di masa depan. Setelah zaman prasejarah, mulai muncul karijen-karijen awal di Jawa yang menunjukkan sistem pemerintahan dan budaya yang lebih kompleks. Salah satu kerajaan tertua yang diketahui adalah Tarumanagara yang berdiri sekitar abad keempat di wilayah Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini seperti Prasasti Ciaruteyun yang memiliki telapak kaki Raja Purnawarman menunjukkan pengaruh Hindu yang kuat dan sistem pemerintahan yang terorganisir. Kerajaan ini dikenal dari prasasti-prasasti batu yang ditemukan di sekitar Bogor dan Jakarta. Kerajaan lain yang sangat penting adalah Kalingga, sebuah kerajaan Hindu-Buddha di pesisir utara Jawa Tengah yang ada sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Era kerajaan-kerajaan awal ini membuka jalan bagi lahirnya peradaban yang lebih maju di Jawa yang akan kita bahas selanjutnya. Memasuki abad ke-8 sampai abad ke-11, Pulau Jawa mencapai puncak budaya Hindu-Buddha di bawah Kerajaan Mataram kuno. Pembangunan candi-candi megah ini tidak hanya menunjukkan kekuatan spiritual, tetapi juga kemakmuran ekonomi dan penguasaan teknologi arsitektur yang luar biasa pada zamannya. Kerajaan ini tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga menjadi pusat kebudayaan dan arsitektur besar. Dalam masa itu, dinasti seperti Shailendra menjadi pelindung agama Buddha Mahayana dan membangun monumen-monumen besar, termasuk Candi Borobudur, sebuah candi Buddha yang kini menjadi salah satu situs warisan dunia yang paling mengagumkan. Selain Borobudur, banyak candi lain seperti Prambanan yang berdiri sebagai simbol pencapaian seni dan budaya Jawa pada masa itu. Proses Islamisasi ini berjalan damai melalui akulturasi budaya, di mana ajaran Islam berpadu dengan tradisi lokal, menciptakan corak keislaman yang unik di Nusantara. Setelah era kerajaan Hindu-Buddha, pengaruh baru mulai masuk ke tanah Jawa, yaitu Islam. Masuknya Islam ke Jawa terjadi secara bertahap, terutama melalui karijen-karijen Islam awal seperti Kesultanan Demak pada abad ke-15. Dari wilayah Demak, ajaran Islam berkembang ke seluruh pulau melalui para wali, perdagangan, dan budaya lokal. Eksploitasi sumber daya alam dan tanam paksa membawa penderitaan bagi rakyat. Namun di sisi lain juga memicu lahirnya kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan kemerdekaan. Perpindahan kekuasaan ini membuka babak baru dalam sejarah Jawa yang kemudian memunculkan karujen-karujen Islam kuat seperti Mataram Islam di abad
abad ke-16 dan selanjutnya memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Seiring waktu, kekuatan luar seperti Vocht Belanda mulai campur tangan dalam urusan kerajaan Jawa. Intervensi kolonial ini berujung pada pendudukan dan kontrol terhadap Pulau Jawa serta wilayah lain di Indonesia sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendudukan Belanda membawa perubahan besar dalam politik, sosial, dan ekonomi Jawa yang berujung pada pergerakan nasional dan akhirnya perjuangan kemerdekaan yang mengakhiri kolonialisme. Begitulah perjalanan panjang sejarah tanah Jawa, dari jejak manusia purba di Sangiran hingga kerajaan besar, dari pengaruh budaya Hindu-Buddha dan Islam hingga masa kolonial yang membawa Indonesia ke era modern. Sejarah ini bukan sekadar cerita masa lalu, ia adalah bagian dari identitas kita, warisan budaya yang hidup dalam bahasa, kesenian, dan tradisi masyarakat Jawa hingga kini.